Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ha'id syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladzi arsyadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih waf'alul khaira watrukus syarra wal inad. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sebelum akhirnya nanti kita pasti akan mati. Juga nikmat sehat wal afiyah, jahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah bil istiqamah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat, memasuki hari yang ke-30 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah, walaupun sebahagian di antara saudara kita ada yang sudah merayakan Idul Fitri pada hari ini, namun keadaan seperti ini janganlah sekali-kali dijadikan sebagai penyebab perpecahan di antara umat Islam. Jadikanlah perbedaan malah justru untuk memperkokoh, memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. Kalau persamaan umat Islam bersatu, biasa. Yang luar biasa dalam perbedaan tapi masih tetap konsisten dan komitmen untuk tetap bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah seluruhnya. Hari ini hari yang terakhir kita melaksanakan puasa Ramadan 1444 Hijriah, dan insya Allah besok hari Sabtu berdasarkan hasil dari sidang isbat bahwa besok hari Sabtu kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Baik
yang merayakan Idul Fitrinya atau 1 Syawalnya hari Jumat hari ini dan ataupun besok, mudah-mudahan semuanya amal ibadah puasa yang telah dikerjakannya selama 1 bulan penuh dan tarawih di malam hari selama 1 bulan penuh, juga melengkapi ibadah puasa di bulan Ramadan dengan bertadarus membaca Al-Quran, dengan mengeluarkan fitrah, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya oleh Allah akan diberikan kepada kita nanti manakala kita sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebenarnya bagi umat Islam selain merayakan hari raya kemenangan pada setiap tanggal 1 Syawal di setiap tahunnya, juga selain merayakan hari raya kurban pada setiap tanggal 10 Hijrah dan 3 hari sesudahnya setiap tahunnya, sebenarnya masih ada 5 macam hari raya kemenangan bagi orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, ia telah berkata, lil mu'mini khamsatu a'yad, bagi orang yang beriman, bagi orang mukmin itu masih mempunyai 5 macam hari raya kemenangan. Justru kalau menurut pendapat saya pribadi, justru 5 macam hari raya kemenangan inilah hari raya kemenangan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Al-awalu, hari raya kemenangan yang pertama bagi orang yang beriman adalah kullu yaumin yamuru alal mu'mini wala yuktabu alaihi jambun fahuwa yaumu id, adalah setiap hari di mana seorang mukmin melewati harinya dengan sedikit pun tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, di mana seorang mukmin menjalani kehidupannya dalam kesehariannya tanpa sedikit pun melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan maksiat dan munkarat. Perbuatan-perbuatan itu seluruhnya adalah merupakan dorongan dari hawa nafsu yang berada di dalam dirinya. Inilah hari kemenangan bagi orang mukmin, adalah hari di mana seorang mukmin melewati hari itu tanpa melakukan perbuatan dosa. Artinya dia telah menang, menaklukkan, mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat dosa, dia tahan. Itulah hari kemenangan. Kemudian wasani yang kedua, hari raya kemenangan bagi seorang mukmin adalah al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismati min kaidi syaitan bahwa yaumul id. Yang kedua adalah hari di mana seorang mukmin ketika meninggalkan alam dunia untuk selamanya, ketika menghembuskan napasnya yang terakhir dan meninggal dunia, serta meninggalkan alam dunia untuk selamanya dalam keadaan membawa iman yang sempurna yang diterima oleh Allah, dalam keadaan lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia dijaga, diamankan, diselamatkan oleh Allah ketika sakaratul maut dari gangguan setan. Itulah hari kemenangan yang sesungguhnya bagi orang-orang mukmin, karena dia menghembuskan napasnya, meninggalkan alam dunia dengan membawa sesuatu yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya, yaitu iman dan 2 kalimat syahadat. Kemudian wasalisu, hari raya kemenangan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah al-yaumul ladzi yujawiju bihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah bahwa yaumul id, adalah hari di mana seorang mukmin ketika melintas atau meniti di atas jembatan gawat darurat menuju sorga, ketika melintas di atas Shiratal Mustaqim menuju sorga, yang di bawah jembatan gawat darurat tersebut adalah api neraka menyala-nyala, berkobar-kobar, yang apabila kita jatuh, maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, dan tiada seorang pun yang akan mampu menolong kita.
Akan tetapi di hari itu dia diselamatkan oleh Allah, melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim menuju sorga secepat kilat, dan dia langsung masuk sorga dalam keadaan aman, dan dia oleh Allah diselamatkan dari berbagai macam ajab yang ada pada hari kiamat. Bahwa yaumid, itulah hari raya kemenangan bagi seorang mukmin yang sesungguhnya. Warabi'u, dan bermula yang keempat hari raya kemenangan bagi seorang mukmin adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'manu minal jahim. Bahwa yaumid adalah hari di mana ketika seorang mukmin di alam akhirat oleh Allah dipanggil dan dipersilahkan masuk ke dalam sorga dan diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Itulah hari raya kemenangan. Beruntung masuk sorga tanpa harus mengalami pembakaran di dalam neraka. Itulah hari raya kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, al-khamisu, bermula hari raya kemenangan yang kelima bagi seorang mukmin adalah al-yaumul ladzi yanzuru bihi ila rabbih. Bahwa yaumid adalah hari di mana ketika dia sudah berada di dalam sorga, dia dapat berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Allah Tuhan semesta alam, pencipta 7 lapis langit dan bumi, dan pencipta seluruh alam semesta. Maka beruntunglah mereka yang mendapatkan 5 macam hari raya kemenangan tersebut. Ketika mereka berada di dalam sorga, mereka oleh Allah disediakan dengan berbagai macam fasilitas, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang tiada banding, kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung, sangat mulia, sangat besar, sangat luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh umat manusia di alam dunia. Mala ainun ra'at, wala ujunun sami'at, wala khotara ala qalbi basar. Kenikmatan-kenikmatan di sorga bagi orang-orang mukmin yang mendapatkan 5 macam hari kemenangan tersebut adalah kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di benak hati manusia. Itu kenikmatan oleh Allah diberikan kepada orang-orang mukmin yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh ketika hidup di alam dunia. Itulah hari raya kemenangan, masuk sorga dan mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sorga, dan bisa berjumpa dengan Allah Tuhan semesta alam. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada seluruh penduduk surga. Waradu'an, dan mereka pun para penduduk surga merasa senang bisa berjumpa dengan Allah sang pencipta alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tetap konsisten, tetap komitmen untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, konsisten komitmen tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, di hari kiamat. Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar, dan di alam akhirat? Wattaqullah, dan hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada, Allah maha mengetahui, Allah melihat terhadap apa saja yang kalian perbuat. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda memberikan peringatan kepada kita, ijtahidu yaumal fitri bis shadaqah wa a'malil khair. Bersungguh-sungguhlah kalian di hari raya fitri, di tanggal 1 Syawal dan hari-hari berikutnya. Selama kalian berhari raya, merayakan hari kemenangan, berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian kembali melakukan perbuatan dosa. Setelah kalian membersihkan diri kalian dengan puasa, setelah kalian mendapatkan ampunan dosa dari Allah,
dengan puasa kalian, dengan tarawih kalian, dengan ibadah yang kalian dilakukan di bulan suci Ramadan. Tapi di hari raya kalian bermabuk-mabukan, berhura-hura, bermain cewek, berjudi, berbuat dosa. Itu artinya kalian telah mengotori diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa. Maka berhati-hatilah kalian di hari raya, karena hari raya adalah hari yang sangat dimurkai oleh syaitan, oleh iblis. Iblis memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya yang bernama pasukan syaitan untuk bekerja keras menggoda anak cucu Adam agar kembali melakukan perbuatan dosa, karena mereka kesal selama sekian lama mereka menggoda anak cucu Adam berbuat dosa. Pas di hari raya dengan puasa Ramadan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Maka iblis murka dan iblis menginstruksikan kepada seluruh pasukannya agar bekerja keras untuk menggoda anak cucu Adam dari berbagai arah agar bagaimanapun caranya mereka kembali berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.